Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi beberapa apologet Kristen terkait salah satu penyair Arab, yakni Abu Usman Umayyah bin Abi Salt, di mana para apologet ini menyimpulkan bahwa syair dari Umayyah bin Abi Salt telah dicuri oleh Nabi Muhammad yang kemudian dijadikan ayat dalam Al-Quran. Tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Oke. Nah, ini video Bu Sofi ya. Bu Sofi ketika dia memperkenalkan buku ini. Ini menarik ini menurut saya. Ya, saya mendengarkan juga dan saya pikir ini perlu untuk diulang-ulang kepada muslim ya, supaya ya ini kan sudah tengah malam nih ya. Mudah-mudahan mereka bisa tidur malam ini kan gitu. Ini adalah kumpulan puisi. Namanya puisi dari Umayyah bin Abi Salt yang sudah diterjemahkan. Ini ada terjemahnya bahasa Inggris oleh ePower ya. Ini aslinya berbahasa Arab. Siapa Umayyah bin Abi Salt? Umayyah bin Abi Salt adalah orang yang puisinya paling banyak diambil Muhammad masuk di dalam Quran. Anda bisa download, Anda bisa beli. Ini bukunya Umayyah bin Abi Salt. Judulnya Diwan Umayyah bin Abi Salt atau kumpulan puisi Umayyah bin Abi Salt. Anda bisa lihat share screen saya ya teman-teman ya. Salah satu puisi dari Umayyah bin Abi Salt yang masuk menjadi ayat di dalam Quran adalah surat Al-Ikhlas. Anda buka halaman 43, Diwan Umayyah bin Abi Salt, seorang penyair perang Islam. Dia mengatakan begini, Maha suci Tuhanku, pencipta cahaya, dia tidak dilahirkan, tidak juga dilahirkan. Maha suci dia dari setiap kebatilan, dan untuk Bapa Arsy, bagaimana dia bisa dilahirkan. Dia adalah Samad yang hidup, yang tidak memiliki tangan dalam penciptaan yang dapat dibandingkan dengannya. Kira-kira begitu terjemahannya. Bahasa Arabnya saya akan kasih, kalau Anda bisa bahasa Arab. Ini bahasa Indonesianya Anda lihat jelas di dalam layar, teman-teman, di share screen. Iya Bu, kelihatan jelas. Pikir muslim perlu untuk mengevaluasi hal ini ya, perlu untuk mempertanyakan hal ini. Jangan takut bertanya kepada Ustadz Mullah ya. Jangan takut bertanya kepada ulamamu. Ini benar gak sih gitu ya. Ini kalau kita lihat misalnya di dalam hadis Sahih Muslim misalnya ya. Di dalam Sahih Muslim 4185 ya. Ini menarik ini. Diceritakan tentang keberadaan si Umayyah bin Abi Salt ini. Artinya apa? Bahwa di dalam kisah-kisahnya Muslim atau setidaknya di dalam literatur Muslim, keberadaan Umayyah bin Salt ini itu artinya dikenal di kalangan Islam. Nah, mari kita baca dulu hadis 4185 ini ya. Dikatakan begini. Ya, telah menceritakan kepada kami Amru an-Nakik bla 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 menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim ya, dari Amru bin Asisari, dari bapaknya dia berkata. Nah, ini pada suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah. Lalu beliau bertanya kepadaku, apakah kamu hafal syairnya Umayyah bin Abu Salt? Nah, ini syairnya Umayyah bin Abu Salt. Aku menjawab, ya, kata beliau. Lantunkanlah untukku. Lalu aku melantunkannya satu bait syair. Kemudian beliau berkata, tambah lagi. Katanya gitu. Kemudian aku lantunkan lagi. Namun beliau berkata, tambah lagi. Hingga aku melantunkannya sebanyak 100 bait. Bayangkan, 100 bait, coy. Artinya apa ya? Kalau kita lihat kisah ini sepertinya memang Muhammad sangat suka sekali dengan syair yang dimiliki oleh Umayyah bin Abu Salt ini. Kita baca ini sebetulnya dikatakan bahwa ini yang
Ini sebentar gimana nih? Oke. Ini dikatakan ya, kita langsung ke inti-intinya saja ya. Both texts describe the destruction of the ancient people of Thamud that reappears in later Quranic surah. Jadi intinya bahwa kedua teks ini ya, baik itu puisi Umayyah dan surah Al-91 itu berbicara tentang kehancuran kaum Thamud ya. Kehancuran kaum Thamud ya. Nah, terus ini dia memberikan terjemahan dari puisi Umayyah itu. Ya, nah di dalam puisinya ini sebetulnya bukan hanya Thamud saja yang dibicarakan di dalam puisinya si Umayyah ini ya, tapi ini berbicara juga tentang Mesir ya, berbicara tentang wabah yang terjadi di Mesir, kemudian berbicara juga tentang Firaun, berbicara juga tentang Laut Merah, Israel, dan kemudian ada Thamud ya, tentang kehancuran Thamud. Nah, yang menarik di sini adalah tentang alasan kehancuran daripada kaum Thamud ini ya. Nah, ini yang dijelaskan oleh si penulis di sini ya. Nah, terus ini yang menarik di sini. Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dari beberapa apologet Kristen tadi, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Ketika saya menyimak video-video dari mereka, bisa disimpulkan bahwa mereka benar-benar belum memahami Al-Quran. Baik itu dari segi histori, kultur, metode, apalagi isi kandungan dari Al-Quran. Sebelum saya menjawab mereka, ada baiknya saya menjabarkan dulu kultur pada zaman jahiliyah Arab. Jauh sebelum Islam datang, puisi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari masyarakat Arab jahiliyah. Seperti kita dan media sosial hari ini, nyaris menyatu. Puisi atau syair bukan barang baru bagi mereka. Puisi telah mengakar dan mendarah daging dalam tradisi masyarakat Arab kala itu. Hari-hari mereka diisi dengan puisi-puisi yang dilantungkan dan dinyanyikan dalam berbagai kondisi dan keadaan dengan bahagia, sukacita, sekaligus penuh ironi. Puisi memiliki peran besar untuk mencatat maupun merawat ingatan masyarakatnya secara kolektif. Sebab puisi menurut Arif Loya dalam Portray as a Social Document yang diterbitkan International Journal of Middle East Study tahun 1975 adalah satu-satunya monumen penanda kehidupan sosial dan kultural bangsa Arab. Lebih dari sekedar ekspresi artistik individual, puisi adalah cara mereka untuk menjelaskan diri mereka secara kolektif. Tidak hanya itu saja, puisi menjadi ajang bagi mereka untuk meraih eksistensi dan popularitas. Puisi-puisi terbaik akan diperlombakan di pasar-pasar, disalin dengan tinta emas, dan dipajang di dinding Ka'bah. Hal ini terus berlanjut sampai datangnya ajaran Islam. Nah, salah satu penyair Arab yang terkenal adalah Umayyah bin Abi Ash-Shalt. Nama aslinya adalah Abu Usman Umayyah bin Abi Ash-Shalt Abdullah ibnu Abi Rabi'ah ibnu Auf at-Saqafi. Ia merupakan penyair Saqif dan termasuk salah seorang pencari agama yang benar pada masa jahiliyah. Ia dibesarkan di Thaif. Ayahnya adalah seorang penyair terkenal. Ia banyak belajar kepada sang ayah dalam berpuisi. Untuk bekal pandangan-pandangan agama, ia mencarinya kepada Ahlul Kitab. Umayyah bin Abi Ash-Shalt merupakan salah seorang yang banyak meriwayatkan berita-berita tentang orang-orang Yahudi, Nasrani, dan sisa-sisa agama Ibrahim serta Ismail. Berita tentang kisah penciptaan langit, bumi, malaikat, jin, syariat para nabi dan rasul yang masih tersimpan dalam ingatan para sesepuh Arab jahiliyah. Ia selalu aktif beribadah dan mengenakan pakaian pengembara. Dia juga merupakan seseorang yang mengharamkan khamr atau minuman keras dan meragukan kepercayaan terhadap berhala. Di dalam kitab-kitab yang dibacanya, ia menemukan berita gembira tentang akan diutusnya seorang nabi dari bangsa Arab. Mendengar berita mengenai hal itu, ia pun berambisi menjadi seorang nabi yang dimaksudkan tersebut. Hingga suatu ketika Rasulullah SAW diutus, hati Umayyah bin Abi Shalt ragu dan memendam rasa dengki dan iri. Ia berusaha melawan dan mengingkari agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Meskipun dia tahu bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar, Umayyah mengajak dan mendorong orang-orang Quraisy untuk mengingkari Nabi SAW dan meratapi orang-orang Quraisy yang meninggal dalam perang Badar. Nabi Muhammad SAW melarang periwayatan puisinya yang berkenaan dengan hal itu.
Nah, jadi sebetulnya apa yang diklaim oleh para apologet Kristen ini sangat simpel untuk dibantah. Why? Umayyah bin Abi Salt merupakan salah seorang yang banyak meriwayatkan berita-berita tentang orang-orang Yahudi, Nasrani, dan sisa-sisa agama Ibrahim serta Ismail. Berita tentang kisah penciptaan bumi, langit, malaikat, jin, syariat para nabi dan rasul yang masih tersimpan dalam ingatan para sesepuh Arab jahiliyah. Jadi, dia belajar dari kitab-kitab yang dibacanya. Kitab-kitab apa? Tentu kitab-kitab dari para ahlul kitab, alias pengetahuan yang dia dapatkan itu bukanlah hasil dari buah pemikirannya sendiri, melainkan dari kitab-kitab dan berita-berita tentang orang Nasrani, Yahudi, agama Ibrahim, syariat nabi atau rasul, dan lain-lain. Apalagi pada saat itu Umayyah bin Abi Salt ini dalam rangka mencari agama yang benar di zaman jahiliyah. Nah, di saat Umayyah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengutus putra bangsa Arab sebagai penutup para rasul, namun Umayyah berharap agar dirinya kelak yang akan menjadi rasul yang dimaksud. Dikisahkan dari ensiklopedia Al-Quran bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sebagai rasul, Umayyah merasa iri hati dan dengki. Ketika melewati kuburan korban perang Badar dari pihak kaum musyrik, ia berkata, seandainya ia seorang nabi, tentu ia tidak akan membunuh kerabatnya sendiri. Ini wallahu alam ya. Apakah karena kedengkian terhadap Rasulullah sehingga Umayyah bin Abi Salt ini tidak mengetahui sebab terjadinya perang Badar saat itu karena ulah kaum kafir Quraisy sendiri? Atau memang dia mengetahui tapi mencari celah? Namanya juga dengki dan iri ya. Sampai sini bisa paham ya Tante Sofiatul, Om? Jika Nabi Muhammad diklaim mencuri syair Umayyah bin Abi Salt, kemudian dijadikan ayat-ayat dalam Al-Quran, kalau begitu Umayyah berarti nyuri juga dari kitab-kitab, ahlul kitab, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menurunkan wahyu atau firman-Nya selain kepada para nabi dan rasul. Jika Nabi Ibrahim mengajarkan ketauhidan, apakah itu berarti Rasulullah mencuri hal itu dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, atau Nabi Isa? Kan tidak. Apalagi Umayyah bin Abi Salt mengetahui bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang benar, hanya dia mendustainya. Berikutnya mengenai hadis Sahih Muslim yang dikutip para apologet Kristen ini, saya kutip dulu ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Jami' As-Sahih Dar Ihya Al-Turah jilid 4 nomor hadis 1767, sebuah pengalaman menarik yang diceritakan oleh Amru bin Al-Syarid dari ayahnya Al-Syarid. Suatu ketika aku membonceng Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan tersebut, mendadak saja beliau bertanya, apakah kamu hafal beberapa bait puisi karya Umayyah bin Abi Salt? Aku menjawab, ya, aku menghafalnya. Lantunkanlah. Nabi SAW memintaku melantunkannya. Aku pun melantunkan satu bait dari puisi Umayyah bin Abi Salt. Manakala selesai kubacakan satu bait, Nabi meminta kembali. Lanjutkan. Aku pun melantunkan satu bait lagi. Ketika selesai kubacakan untuknya satu bait, Nabi SAW menimpali dengan permintaan yang sama. Lanjutkan, hingga aku pernah melantunkan 100 bait puisi. Dan apabila Nabi SAW mendengar puisi Umayyah yang berkenaan dengan tauhid, keimanan, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bersabda, dia beriman lidahnya, tetapi hatinya kafir. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 175 yang berbunyi, dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Nah, jangan gagal paham lagi dengan ayat tersebut ya. Ayat itu menyinggung secara umum, bukan pribadi atau golongan. Alias maksudnya orang-orang yang memberitakan apa-apa yang didengar dari ahlul kitab. Nah, apakah Umayyah bin Abi Salt termasuk di dalam ayat tersebut? Jelas termasuklah, karena dia menyampaikan berita-berita kebenaran, tapi dia melepas alias mendustainya. Nah, sekarang begini,
Apakah atas dasar hadis ini para apologet Kristen ini menyimpulkan karena Rasulullah menyukai lantunan puisi Umayyah bin Abi Salt, lantas Nabi Muhammad diklaim mencuri syair tersebut terus dijadikan ayat Al-Quran? Gitu. Dapat pemahaman ilmu dari mana, Tante? Om, Anda bertapa di mana sih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikmati puisi-puisi syarat makna dari seorang penyair Umayyah bin Abi Salt untuk mengiringi perjalanannya. Imam An-Nawawi memberikan uraian dalam Syarh Syahih Muslim Lin Nawawi yang penting untuk kita cermati. Puisi Umayyah berisikan pesan-pesan ketauhidan dan gambaran tentang hari kiamat. Hadis ini menjadi landasan mengenai kebolehan dalam membaca puisi selama tidak mengandung kekejian. Tentu sekaligus membolehkan untuk mendengarkannya. Sedangkan hal yang harus dijauhi adalah bertindak berlebihan, bahkan sampai mengabaikan syariat agama Islam. Bahkan bukan cuma syair puisi Umayyah bin Abi Salt, tapi juga Nabi pernah memuji serta mengapresiasi secara terang-terangan puisi salah seorang sahabat, Lubaid bin Rabi'ah. Hadis ini dapat kita telusuri dari riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Jami' As-Shahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimat paling benar yang diucapkan oleh seorang penyair adalah kalimat Lubaid. Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah adalah batil atau rusak dan binasa. Penggalan puisi ini berisikan pesan yang mendalam mengenai ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menjadikan puisi Lubaid bin Rabi'ah sebagai media untuk memberikan nasihat serta penghayatan terhadap nilai-nilai luhur Islam, terutama ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang begini aja, jika kalian menganggap bahwa Rasulullah mencuri syair puisi Umayyah bin Abi Salt, silahkan tunjukkan surat atau ayat yang sama persis yang di dalam Al-Quran. Jika kalian beranggapan ada kemiripan, bunyi atau kisah tentang para nabi, kaum atau Samud, unta betina, kisah Nabi Musa, dan lain-lain, sepertinya pemahaman Anda memang tumpul. Contoh, sebuah fakta bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Kemudian ada yang mengutip peristiwa tersebut dan memberitakan di tahun sekarang, walaupun pada zaman sebelumnya ada yang memberitakan. Apakah itu yang dinamakan mencuri? Kan tidak, karena peristiwa itu memang benar adanya. Begitupun dengan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kaum Samud, dan lain-lain, atau soal ajaran ketauhidan yang dimulai disampaikan Nabi Adam. Apakah itu berarti nabi-nabi atau rasul-rasul berikutnya setelah Nabi Adam dianggap mencuri? Sangat-sangat tumpul pemahaman Anda itu. Itu adalah sebuah kebenaran. Rasulullah hanya menyampaikan kebenaran tersebut, bukan mencuri apalagi plagiat. Makanya nggak akan berani para apologet Kristen ataupun kaum orientalis membeberkan secara terang syair atau puisi yang dimaksud, karena mereka akan paham bahwa sastra Al-Quran tidak akan tertandingi. Paham Tante? Om? Belum ya? Analogi pemahaman tumpul Anda itu seperti ini contohnya. Lagu Ratih Purwasih yang liriknya, yang hujan turun lagi, dengan lagu Wali Band yang liriknya, yang coba kau jujur padaku. Sama-sama ada kata yangnya dan bercerita tentang kegalauan hati. Apakah Wali Band mencuri atau plagiat lagunya Ratih Purwasih? Kan tidak. Begitulah pemahaman Anda yang hanya bertolak ukur ada kemiripan tentang kisah kaum Samud, Sinai, syariat para nabi, dan lain-lain. Kalau tetap mengklaim bahwa Nabi Muhammad mencuri, saya tantang Anda. Coba perlihatkan literasi, baik itu dari Al-Quran, hadis, atau riwayat-riwayat lainnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ahli kitab dan ucapan dari ahli kitab itu dijadikan ayat Al-Quran sama persis, kecuali Rasulullah mendapat informasi dari malaikat Jibril. Saya tunggu. Bahkan Allah menyuruh Rasulullah untuk bertanya dengan ahlul kitab. Ini kita bisa jumpai dalam Al-Quran surah Yunus ayat 94 yang berbunyi, maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh,
telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-sekali engkau termasuk orang yang ragu. Nah, apakah Nabi Muhammad melakukannya? Ibnu Katsir menyampaikan hadis terkait sikap Nabi Muhammad ketika menerima ayat ini. Qatadah bin Di'amah berkata, telah sampai kepada kami bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku tidak ragu dan aku tidak bertanya. Jika apologet Kristen ini masih belum paham dan tetap berpegang teguh dengan literasi atau referensi dari golongannya sendiri alias pembenci Islam yang ditampilkan dengan berbahasa Inggris itu, sampai arwahmu bolak-balik neraka bumi, tetap tidak akan mendapatkan kebenaran. Dan yang terpenting, apa yang disampaikan para apologet Kristen ini hanya macet di ranah teori, bukan fakta. Oke, mari kita gerus habis hujahnya. Jika hanya dengan teori saja sudah berani mengklaim bahwa Al-Quran memplagiasi syair atau puisi, bagaimana dengan Bible yang mencaplok utuh kitab Taurat? Berapa persen sabda Yesus dalam Bible? Masihkah layak disebut sebagai kitab suci jika banyak kontradiksi di dalamnya dengan tambahan banyak penulis yang tidak diketahui kredibilitasnya? Saya rasa cukup ya. Dan ini masih lanjut untuk pembahasan di video selanjutnya. Jangan sampai terlewatkan agar kita semua dapat berbagi, karena seperti biasa, apologet Kristen selalu tidak fokus pada pokok tema, lompat-lompat seperti kutu loncat. Maka Esa bagi beberapa tema agar mudah dipahami. Kebenaran ilmu hanya milik Allah. Esa hanya menyampaikan setetes saja dari luasnya samudra ilmu. Dukungan, kritik, share, subscribe, like, dan komen sangat membantu bagi kita semua. Silahkan share sebanyak-banyaknya di berbagai media karena ilmu hanya milik Allah. Bikin channel dakwah Islam karena ini gratis. Tetapi insya Allah menjadi jariah bagi kita semua, serta tetap fokus dan ikhlaskan di jalan Allah dan Rasul-Nya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, untuk kafir bodoh, kalau ada zombie menyerbu, tenang saja, kamu bakal aman. Karena yang mereka incar adalah otak. Dan apakah kalian punya yang zombie incar? Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.